Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wartina Aprilia dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan apa saja isi dari proposal kami yang berjudul Perancangan Sistem Belanja Online Berbasis Website pada Toko Komputer Gumawang. Langsung saja ke pendahuluan. Dalam era digital yang semakin berkembang, belanja online telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan konsumen. Pelanggan menginginkan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembelian produk, termasuk produk komputer. Oleh karena itu, toko komputer Gumawang perlu mengadopsi sistem belanja online yang efisien dan user-friendly untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin digital. Berikut merupakan tujuannya. Yang pertama, meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keamanan transaksi. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Keenam, memperluas penjualan dan mengikuti tren teknologi. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, kemudahan dalam melakukan pembelian. Yang kedua, peningkatan penjualan dan pendapatan. Yang ketiga, mengikuti tren teknologi. Keempat, peningkatan efisiensi operasional. Kelima, keamanan transaksi yang terjamin. Dan yang terakhir, peningkatan loyalitas pelanggan. Selanjutnya saya akan memaparkan tinjauan pustaka dari proposal ini, apa saja dan pengertiannya. Yang pertama, sistem merupakan kumpulan dari berbagai elemen yang saling berinteraksi atau bekerja sama dengan tujuan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat aplikasi web. Yang ketiga, e-commerce. Bentuk perdagangan atau transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dan yang keempat, itu informasi. Informasi merupakan hasil dari pengumpulan data yang kemudian diolah dan dikelola agar memiliki nilai dan manfaat bagi penerima dan pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari proposal ini. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Susilowati. Pada Mbak Susilowati, dipersilakan. Metodologi penelitian. Metode yang kami gunakan menggunakan metode studi literatur. Digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sistem belanja online berbasis website, serta untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang dapat kami lakukan. Pengumpulan data. Untuk meningkatkan pemahaman dan mencari referensi yang melibatkan membaca dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan juga dari internet. Kebutuhan sistem yang digunakan ada dua. Perangkat yang digunakan dan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya seperti laptop, smartphone, dan WiFi. Sedangkan perangkat lunaknya seperti Google Chrome, Microsoft Notepad, dan sistem operasi Windows 11. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem waterfall untuk proposal perancangan sistem belanja online pada toko komputer Gumawang. Yang pertama, analisis. Sistem mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan sistem belanja online yang akan dikembangkan. Perancangan. Membuat desain sistem secara menyeluruh, termasuk desain antarmuka pengguna, desain basis data, dan desain komponen-komponen sistem lainnya. 3. Implementasi. Mengkodekan pemrograman, mengintegrasikan komponen-komponen, dan menguji sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. 4. Pengujian. Mengevaluasi kualitas dan keandalan sistem. 5. Pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi pemantauan sistem, perbaikan bug, dan peningkatan sistem sesuai dengan kebutuhan dan umpan balik pengguna. Rancangan. Pertama, rancangan yang dibuat adalah flowchart.
Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah proses secara rinci dari suatu program atau sistem. Berikut adalah gambaran flowchart sistem belanja online. Pada proses flowchart itu ada terminator yang arti dari terminator adalah simbol awal atau akhir. Itu diisi dengan mulai, terus proses selanjutnya melakukan input. Nah, input diisi dengan data kategori, data produk, stok barang, dan harga produk. Lanjut dengan proses lagi, memasukkan barang, konfirmasi pembelian barang, dan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya dokumen diisi dengan data kategori, produk, stok, dan harga. Lanjut, terakhir, selesai. Lalu, perancangan kedua adalah DFD. DFD atau biasa yang disebut dengan data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk memetakan aliran data dalam suatu sistem untuk proses bisnis. DFD dibagi menjadi 3, yaitu DFD yang pertama, DFD level 0. Diagram tingkat terendah yang menggambarkan interaksi sistem dengan entitas eksternal. Nah, di situ ada tabel. Nah, isinya ada admin, beli online, customer, dan penjual. Nah, admin mentransfer data ke beli online ataupun sebaliknya. Beli online mentransfer data ke customer. Gitu juga sebaliknya, dan beli online juga mentransfer data ke penjual. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1. DFD level 1 di sini menyoroti tentang fungsi utama yang dilakukan oleh sistem dan memecah proses tingkat tinggi dari diagram konsep menjadi subprosesnya. Sesuai ada di gambar, pertama dari admin, terus dari login, terus input data penjual, terus input data customer, terus produk, sampai di penjualan. Langsung saja di DFD level 2. DFD level 2 di sini memberikan detail yang lebih spesifik tentang sistem atau proses yang dianalisis. Berawal dari admin juga, terus data penjualan sampai selesai sesuai ada di gambar. Oke, terus langsung saja ke ERD. ERD itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas sebuah sistem atau basis data. Berawal dari admin itu bisa bercabang-cabang ke ID admin, nama admin, password, level, terus input data barang, nama barang. Itu nama barang bisa dibagi-bagi menjadi banyak. Terus kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, ya sampai dipecah menjadi banyak. Terus pemasaran. Langsung saja ke RDBM. RDBM di sini menjelaskan tentang Relation Database Management. Sistem adalah fungsi data yang disimpan dan saling berhubungan. Berawal dari admin, terus ID admin seperti tadi. Di sini bedanya adalah admin, ID code admin, nama admin, terus password, sama aja. Terus langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah melalui perancangan sistem belanja online dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Langsung, pertama, operasional toko komputer Kumawang dapat menjadi lebih efektif, termasuk manajemen informatis, promosi pesan, dan perancangan pengiriman.
Terus yang kedua, memerlukan jangkauan pasar dengan memungkinkan pelanggan dari berbagai lokasi untuk melakukan pembelian produk komputer secara online. Terus keamanan transaksi pelanggan dapat ditingkatkan melalui implementasi metode pembayaran yang akan dan pelindungan data pelanggan. Terus data meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Nah, itulah yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.